Perkenalkan, nama saya Junesti Galuit dari kelas A Komunikasi dan Manajemen Konflik, Standbook 22314225. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi dan manajemen konflik. Video ini adalah tugas akhir dari komunikasi dan manajemen konflik. Untuk itu, selamat menyaksikan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita tidak pernah lepas dari yang namanya komunikasi dan konflik. Setiap orang pasti bisa berbicara, menyampaikan gagasan, ide, dan pendapat, baik itu secara lisan, tulisan, maupun dalam sikap kita sehari-hari. Namun, masalah kerap muncul ketika komunikasi dilakukan tanpa pengelolaan diri, tanpa dasar kebenaran, dan tanpa kasih. Di tengah dunia yang penuh dengan perdebatan, baik itu di ruang publik, gereja, kampus, maupun media sosial, kita perlu mempertanyakan satu hal. Bagaimana orang percaya ketika kita menyampaikan kebenaran, dan itu tanpa melukai, dan tanpa menghadapi konflik, dan tanpa kehilangan rasa, dan tanpa kehilangan iman. Ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam video kali ini. Untuk itu, selamat menyimak dan memperhatikan. Poin yang pertama, ketika kita hendak menyampaikan gagasan, kita harus memiliki dasar yang kuat. Setiap orang tentunya boleh mengatakan apa saja, boleh mengeluarkan apa saja. Tapi kita perlu ingat bahwa tidak semua perkataan yang kita keluarkan itu memiliki bobot kebenaran. Ketika kita hendak menyampaikan ide atau gagasan, apalagi yang berhubungan dengan iman, etika, atau nilai hidup, gagasan itu tidak boleh rapuh. Gagasan menjadi rapuh ketika gagasan yang kita keluarkan tidak didukung oleh data, fakta, atau dasar teologis. Atau gagasan yang kita keluarkan hanya kita lampiaskan atau hanya berdasarkan emosi semata. Dan kita mengeluarkan gagasan tanpa pertimbangan yang jelas. Karena itu, ketika kita hendak mengeluarkan sebuah gagasan, kita perlu memperhatikan ketiga hal tersebut. Karena itu, ketika sebuah ide atau gagasan kita diragukan, kita juga perlu menunjukkan dukungan, yaitu data, argumentasi yang kita keluarkan masuk akal, dan dengan dasar firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2, Rasul Paulus menegaskan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Artinya, kebenaran harus kita sampaikan dengan kesiapan, kesabaran, pengajaran. Bukan karena kita sementara emosi atau kita sementara ada dalam kemarahan kepada sesama kita atau kepada orang lain. Yang kedua, komunikasi Kristen, di mana kebenaran yang penuh dengan kasih. Kolose pasal 4 ayat 6 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, supaya kamu tahu bagaimana kamu memberi jawab kepada setiap orang. Dalam ayat ini menegaskan bahwa kebenaran tanpa kasih itu bisa melukai hati sesama. Dan kasih tanpa kebenaran menjadi hal yang perlu kita bicarakan bersama. Isu yang sering terjadi saat ini adalah di mana debat di media sosial yang berujung pada kekasaran, pada hal-hal yang membuli, dan diskusi iman yang berubah menjadi serangan pribadi. Perbedaan pendapat terkadang membuat kita berujung pada pemusuhan. Padahal, komunikasi yang baik bukan soal kita menang debat, tetapi bagaimana kita membangun relasi kepada sesama kita. Percakapan yang nyaman seringkali lebih berdampak daripada argumen yang paling cerdas. Yang ketiga, percaya diri dan ketakutan dalam konflik itu sendiri. Banyak konflik tidak hanya disebabkan oleh perbedaan pendapat saja, tetapi juga oleh ketakutan. Yang pertama, karena takut ditolak. Dia enggan mengeluarkan pendapatnya karena takut pendapatnya itu ditolak oleh sesamanya. Yang kedua, karena takut dianggap salah. Dan yang ketiga, terkadang kita takut kehilangan posisi. Ketika kita dikuasai oleh ketakutan, sesungguhnya kita sedang menjauh dari kepercayaan kepada Tuhan kita. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7.
Kepercayaan diri orang percaya bukan berasal dari ego, tetapi dari keyakinan bahwa Tuhan memelihara hidupnya. Dari sinilah kita mampu menghadapi konflik dengan tenang. Ketika kita percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa setiap apa yang kita keluarkan itu akan penuh dengan kasih jika kita mengeluarkan pendapat kita dengan penuh kebenaran dalam kasih. Yang keempat, bagaimana kita memahami apa itu konflik? Tentunya ada dua konflik, di mana konflik secara personal atau secara dalam internal. Konflik merupakan benturan kepentingan, pemikiran, atau perasaan, baik itu konflik dengan orang lain ataupun konflik dengan diri kita sendiri. Yang pertama, konflik personal. Konflik dengan orang lain sering terjadi karena adanya perbedaan latar belakang, cara berpikir yang berbeda, dan komunikasi yang tidak tepat. Mengelola konflik menuntut kita sadar siapa kita dan siapa lawan bicara kita. Kita tidak bisa menyamakan cara komunikasi kepada setiap orang tanpa kita memahami situasi dan kondisi orang tersebut. Jadi sebelum kita melakukan komunikasi dengan orang, alangkah lebih baiknya kita melihat situasi dan kondisi. Jangan sampai jika kita sembarangan berbicara, hal itu menimbulkan sakit hati dan dapat melukai hati sesama. Yang kedua, konflik internal. Konflik internal dapat terjadi ketika pikiran dan iman kita yang bertentangan, emosi kita tidak sejalan dengan kebenaran, dan ada pergumulan batin yang belum kita selesaikan. Dalam konflik internal ini, kita tidak hanya dituntut untuk memaparkan sesuatu, tetapi alangkah lebih baiknya kita mencari pertimbangan yang matang dengan merenung dan berdoa. Jadi sebelum kita mengeluarkan hal-hal yang menurut kita gelisah di hati, alangkah lebih baiknya kita memerlukan pertimbangan yang matang dan kita dapat merenung dan berdoa kepada Tuhan sehingga apa yang kita keluarkan itu tidak salah dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Yang kelima, menjadikan filsafat Kristus sebagai dasar untuk mengelola konflik. Menghadapi konflik tentunya tidak cukup dengan kecerdasan intelektual saja. Tentunya kita orang percaya dipanggil untuk menjadi filsafat Kristus sebagai dasar untuk berpikir dan bertindak. Kolose pasal 2 ayat 8 menegaskan kita agar hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong atau palsu tetapi tidak menurut Kristus. Artinya, pikiran kita tidak boleh malas, diskusi dan debat harus dilakukan dengan refleksi teologis, dan kebenaran perlu digali lebih dalam meskipun membutuhkan tenaga dan juga waktu. Filsafat Kristus membentengi pikiran, perasaan, dan cara kita memandang manusia dan dunia. Dan pada akhirnya mengubah rasa dan sikap dalam kehidupan kita. Yang keenam, seni dalam menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu tentunya penting, tetapi cara kita menyampaikan kebenaran itu juga menentukan dampak ke depannya atau apa yang akan terjadi ke depannya. Kebenaran adalah seni berbicara, seni berdiskusi, dan seni untuk berdebat. Di balik kata-kata yang akan kita keluarkan, ada kuasa kata-kata yang bisa menjadi tongkat berkat ataupun malah menjadi sumber luka bagi sesama kita. Karena itu, komunikasi adalah seni untuk memahami situasi, bukan sekedar menyampaikan isi pikiran kita. Komunikasi juga tidak selalu dalam bentuk verbal, tetapi juga melalui sikap, ekspresi, tulisan, ataupun respon kita secara diam. Semua itu bentuk berbicara. Dan pada akhirnya, komunikasi dan manajemen konflik merupakan panggilan iman yang diberikan kepada kita dari Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya untuk berkata benar, tetapi hidup dalam kebenaran Kristus. Di tengah dunia yang penuh dengan konflik, orang percaya diharapkan dapat berpikir secara kritis namun tetap rendah hati, berani menyampaikan kebenaran dengan kasih, mampu berdiskusi tanpa kehilangan damai, dan mengelola konflik dengan hikmat dan iman. Karena percakapan yang nyaman adalah komunikasi yang baik, dan komunikasi yang baik mencerminkan Kristus yang hidup di dalam kita. Demikian penyampaian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Shalom!